Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiah oleh Allah ta'ala. Semoga kita semua senantiasa, utamanya disertakan bersama golongan orang-orang yang memperoleh ampunan dari Allah Ta'ala yang Maha Ghafur. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam tetap tercurah limpahkan pada paduka mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat, para zuriyah tabi'in, insyaallah kita semua sebagai pengikutnya memperoleh syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah Ta'ala, berbicara dalam konteks sholat rawatib, di mana sholat rawatib adalah bagian daripada rangkaian sholat di antara sholat-sholat yang lainnya. Dan esensinya adalah sholat itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata lidzikri. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Maka tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat rawatib adalah bagian rangkaian daripada perintah sholat yang bersubstansi sifatnya sunnah dan dilakukan pada hal-hal sholat sebelum atau setelah dilaksanakannya sholat fardu yang 5 waktu yang telah ditetapkan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjalankan hal itu dan dihukumi sebagai sunnah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat suatu derajat siapa-siapa yang melakukan hal sunnah, maka Allah akan berikan derajat yang terpuji. Kalau Allah Ta'ala, asa rabbuka ayab asaka maqamam mahmuda. Maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatmu dengan derajat yang tinggi dan terpuji. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala dan dimanapun berada, salat rawatib berjumlah dalam hal yang berada dalam di antara salat 5 waktu, yaitu di antara sebelum dilaksanakannya sholat subuh, sholat dohor, dan setelah sholat dohor, sebelum sholat asar, dan tidak ada sholat rawatib ba'diyah dalam sholat asar. Sholat maghrib, qobliyah dan ba'diyah, hingga sholat isya, qobliyah dan ba'diyah. Begitulah jumlah daripada rangkaian tatanan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Dan bagaimana kita melakukan hal sholat rawatib atau qobliyah ba'diyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bahwa sebaik-baiknya sholat rawatib atau sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah dilakukan di bait atau di kediamannya masing-masing. Semoga kita semua diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap istiqomah dan diberikan taufik dan hidayah dalam menjalankan tatanan syariat Islam serta mengikuti segala sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW untuk bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, menjadi bukti bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimanapun berada, maka hikmah daripada rangkaian sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah ini adalah tak lain dan tak bukan adalah untuk menjadikan kita, menanamkan kita kepribadian yang mana kepribadian ini terasah secara rohani dan jasadi
atau batiniyah kita dengan rangkaian-rangkaian ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah, hingga dalam pelaksanaan sholat rawatib qobliyah serta ba'diyah tentunya mesti dilakukan sesuai tatanan syariat, tuntunan melalui ajaran Rasulullah SAW ke para tabi'at tabi'in, dan dilanjutkan pada imamul mujtahidin wa muqallidihim, dan kepada para alim ulama kita, para guru-guru kita, dan kepada kita semuanya. Jamaah sekalian kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika salat rawatib itu tidak dilaksanakan dengan tatanan tuntunan, tentu akan kebablasan. Contoh dalam salat subuh. Tidak ada salat subuh itu dilaksanakan yang namanya ba'diyah. Tentu dalam hal ini kita semua penting mempelajari kepada para alimil ulama, kepada para kiai, kepada para ustadz, sehingga kita bisa mengerti satu persatu seperti apa rangkaian sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah, seperti apa rangkaian sholat rawatib qobliyah ba'diyah yang berada di sholat duhur, seperti apa tatanan rangkaian sholat rawatib atau qobliyah yang berada di dalam sholat asar, dan tidak ada pelaksanaan sholat rawatib ba'diyah dalam sholat asar. Dan diterangkan juga adanya pelaksanaan sholat rawatib qobliyah ba'diyah dalam hal sholat maghrib, dan selanjutnya hingga sholat isya. Dan mengupas daripada ungkapan para guru-guru Al-Muttabi, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, bahwa siapa-siapa yang melaksanakan sholat rawatib qobliyah ba'diyah dianjurkan untuk menjalankan suatu perkara kewajiban qadha sholat, di mana qadha sholat ini adalah diperuntukkan bagi siapa-siapa yang melakukan sholat rawatib qobliyah ba'diyah sebelum menjalankan rawatib qobliyah ba'diyah hendaknya menjalankan qadha sholat fardu yang pernah ditinggalkan. Lalu seperti apa rawatib atau qobliyah ba'diyah dalam hal sholat Jumat? Maka rawatib dalam hal sholat Jumat tentu sama halnya yang termaktub dalam tatanan, dalam termaktub syarat sah rukun sholat Jumat. Dan bagi musafir, bagi non mukimin, bagi yang bukan mukimin, maka setelah pelaksanaan sholat Jumat maka diberlakukan menjalankan qadha dhuhr. Dan seperti apa pelaksanaan rawatib dalam keadaan safar? Tentunya safar Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan bagi hamba-hambanya yang dalam keadaan perjalanan untuk melaksanakan ibadah sholat dengan diberikan keringanan, dipermudah adanya jamak dan qasar. Maka keringanan yang Allah berikan ini diperuntukkan dalam perjalanan safar, dan tentunya safarnya pun dalam ukuran jarak yang telah ditetapkan oleh syariat atau yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui dilanjutkan kepada para tabi'at tabi'in, imamul mujtahidin wa muqallidihim, dan sampai hingga kepada guru-guru kita dan hingga kepada kita semuanya. Maka dalam keadaan safar, dalam hal ini orang yang sedang dalam perjalanan, maka ambillah, pergunakanlah keringanan berupa rahmat Allah Ta'ala yang Allah beri kepada hamba-hambanya berupa jamak dan qasar. Tentunya sesuai jarak yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jamaah kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dari segala apa-apa yang telah diuraikan menjadi salah satu acuan semangat kita dalam beribadah, khususnya memperhatikan dalam hal pondasi-pondasi dasar ibadah, yaitu perkara sholat,
dan ini bisa menjadi suatu rahmat serta maghfirah dan barokah oleh kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.